Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix. Judulnya adalah Officer Black Belt. Ini adalah film asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Jung Hwan. Gue lihat-lihat tuh kemarin seru-seru banget komentar-komentar dari reviewnya. Jadi gue mau ikutan nih. Tapi sebelum gue ikutan, gue mau ngasih tahu dulu, jangan lupa join Syncrep membership di bawah. Klik aja di deskripsi, pilih sesuai keinginan kamu mau pilih yang mana karena ada beberapa pilihan. Terus juga bisa nyumbang saweria di bawah, klik juga gampang, seikhlasnya berapapun, yang penting bisa mendukung kita sebagai content creator untuk bikin konten yang emang bagus dan pengen ngasih yang terbaik gitu buat kamu. Trivia sedikit, si Officer Black Belt ini tuh film terbarunya dari Kim Woo Bin. Tau lah Kim Woo Bin siapa, karena aktor yang penyintas kanker yang kemarin-kemarin sempat menghilang gitu ya, untuk menyembuhkan dirinya dulu dari sakit kanker, dan setelah sembuh dia bikin lagi series tahun lalu, gue inget banget, Black Knight. Bagus tapi kurang memuaskan lah akhirnya karena emang terlalu pendek kali ya, dan ya udah gitu aja gitu. Terus sekarang dia main lagi jadi pemeran utamanya sebagai Lee Jung Do. Sebelum itu gue juga mau ngasih tahu trivia lainnya, yaitu ini yang bikin sutradaranya Kim Jung Hwan. Dia itu yang bikin Bloodhound series tahun lalu di Netflix juga. Nah, kalau sinopsisnya sendiri, Officer Black Belt ini menceritakan Lee Jung Do yang diperankan oleh Kim Woo Bin. Biasa banget kehidupannya, normal gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh. Dia bantu kerjaan bapaknya, suka main sama teman-temannya, nongkrong. Kebetulan teman-temannya emang nerd, geek gitu ya, cupu lah tanda kutip. Tapi dia di luar itu dia tuh jago banget bela diri. Dia bisa taekwondo, judo, anggar. Sampai suatu hari si Lee Jung Do ini ketemu sama orang yang lagi dipukulin gitu sama seseorang, yang ternyata yang dipukulin itu adalah polisi, Cho Min Jo gitu. Tolongin Cho Min Jo-nya. Dan abis itu dia ditawarin sama Kim Soo Min, atasannya si Cho Min Jo ini, untuk gabung sama polisian di Seoul gitu sebagai Officer Black Belt, yaitu petugas bela diri yang tugasnya mengawasi orang-orang yang baru keluar dari penjara tidak melakukan kesalahannya lagi gitu ya. Kalau bagusnya sendiri, gue sukanya di sini itu ngangkat isu penting pastinya, isu pelecehan seksual tadi gue udah sebut, terus pornografi, terus juga pedofilia. Ini masalah yang sebenarnya di Indonesia pun atau di dunia bahkan itu masih banyak terjadi gitu ya. Kita bisa lihat lah di Indonesia setiap harinya pasti ada berita kriminal. Ingat banget dan miris banget ketika baca berita yang di Palembang anak SMP ngebunuh anak SMP lainnya gitu ya. Terus juga di Padang ada cewek yang dibunuh sama orang terdekat, bahkan sampai sekarang masih jadi buron gitu. Itu mengerikan banget sih menurut gue. Jadi ya ini salah satunya menurut gue bikin film untuk membantu mencegah itu terjadi atau bahkan berani untuk melawan ketika hal itu terjadi gitu ya. Semoga enggak sih dengan lingkungan sekitar kalian gitu sih. Ya ini juga sebenarnya disclaimer sedikit karena nonton ini bisa jadi triggering untuk sebagian orang gitu sih, karena ya itu isunya terlalu sensitif dan ini cukup vulgar walaupun gak dilihatin adegan seksual ya, tapi ya menuju ke sananya cukup triggering sih. Hati-hati aja gitu, kalau emang nggak sanggup nonton nggak perlu ditonton sih. Mungkin itu sedikit disclaimer dari gue karena pas gue nonton cukup triggering aja buat gue gitu. Ini karakternya sih, ini karakter Lee Jung Do tuh menarik banget. Ya dia bukan siapa-siapa, dia manusia biasa, dia orang yang nggak punya privilege apapun, tapi dia jago bela diri. Dia punya teman-teman yang lucu-lucu juga gitu ya, punya karakter masing-masing dengan namanya cacing, lembab gitu, yang emang ya geek gitu, yang kelihatannya cupu, tapi sebenarnya bisa berkontribusi juga di masyarakat gitu, nantinya yang akan bisa ngebantu si Lee Jung Do untuk menangkap salah satu musuh dan penjahatnya. Terus juga Kim Soo Min ya, dia karakter polisi yang masih misterius sebenarnya latar belakangnya kayak gimana, karena dia polisi yang cacat tapi dia ya nanti diceritain gitu gimana perjalanan dia jadi polisi, dan juga dia ngobrol sama teman-teman Lee Jung Do dan masuk ke gengnya Lee Jung Do gitu ya. Dia sebagai Hyung, sebagai kakaknya dari Lee Jung Do, dan itu menurut gue bagus juga karakternya. Antagonisnya itu juga bagus banget. Kang Ki Jung itu antagonis sangat-sangat mengerikan, sangat penjahat banget, sangat bengis, sangat keji, you name it, semua kata-kata kasar, kata-kata buruk buat dia karena emang mengerikan ya orang gitu sih. Menarik lagi sebenarnya shifting genre ya, itu bagus banget sih. Ini bukan mixing genre tapi shifting genre. Jadi awalnya itu drama komedi, sejam pertama kurang mungkin 40 menitan, abis itu berubah tuh jadi action crime thriller. Nah itu tuh perubahannya menurut gue bagus banget sih, udah bener-bener dibuild pelan-pelan, terus ketika berubah ya berubah banget gitu, nggak ada komedinya, nggak ada dramanya. Ya drama pasti ada gitu, tapi komedinya sih berubah. Itu sih, itu keren banget menurut gue, smooth banget, gue suka banget. Pemerannya cocok-cocok sih semuanya, dari si Lee Jung Do yang diperankan Kim Woo Bin, yang walaupun awalnya nih pas 40 menit awal tuh gue kayak menyangsikan nih kayak nggak cocok Kim Woo Bin gitu sebagai orang-orang biasa dan cupu gitu, karena dia emang tingginya beda, tinggi sendiri, terus juga dia aneh banget memerankan
cowok cupu di sini, tapi ternyata emang pilihan yang tepat. Terus juga teman-temannya juga cocok, kelihatan banget cupunya. Terus yang gendut tuh yang main di Killer Paradox juga cocok banget. Terus juga antagonisnya pasti bagus banget, Kang Ki-jung perankan sama Lee Hyun Gyeol. Itu bagus banget sih, karena itu jadi lawan yang sepadan karena tingginya sama, badannya besar juga. Sama Kim Woo Bin tuh jadi setara lah. Jadi emang lawan yang tepat untuk si Lee Jung Do. Terus juga ini adegan emosionalnya sih, walaupun kecil sedikit tapi berasa banget. Ya mungkin nanti gue jelasin itu salah satu adegan favoritku juga sih. Tapi intinya adegan emosionalnya walaupun sedikit tapi kena banget dan langsung berasa. Ya karena perjalanan karakternya juga kita udah tahu dan udah kenal banget sama karakternya gitu ya. Itu yang bagus. Nah kalau yang kurangnya menurut gue, musuhnya itu Kang Ki-jung doang sebenarnya. Tapi musuh-musuh yang lain itu nggak terlalu diekspos gitu. Padahal menarik banget nih, terutama yang bos dari si Kang Ki-jung, yaitu bos yang megang dark web yang dia menyebarkan video porno anak kecil itu. Kok gampang banget sih kalahnya gitu ketika terakhir-terakhir, yang harusnya bisa dijelasin lagi nih sekuat apa, karena nggak mungkin dia cuma sendirian, pasti ada tim-timnya ataupun emang udah punya industri yang besar gitu. Nggak mungkin backupnya nggak ada gitu, nggak mungkin nggak ada preman yang melindungi dia atau bodyguard yang melindungi dia sih. Makanya itu kayak terlalu mudah banget untuk kalah. Terus juga si musiknya sih, ini gue nonton bareng istri gue sama Gea tuh, dia ngerasa musiknya aneh. Pas gue denger awal-awal gue nggak merasa itu aneh, tapi pas lama-lama dia lagi nggak cocok, kenapa ya gitu. Itu sih menurut gue kayak emang salah satu yang kurang dari si film ini. Biasanya Korea tuh bagus-bagus musiknya nih, dan yang paling nih gue sesali adalah ini kayaknya bagus, filmnya bagus nih gue akuin, tapi bisa lebih bagus lagi kalau ceritanya itu jadi series. Ini tuh bisa banget diulik gitu, gimana si polisiannya, si karakter Lee Jung Do dan teman-temannya, terus juga musuhnya kayak gimana. Kalau jadi series, mungkin limited series ya 8 atau 6 episode, mungkin itu bisa akan lebih kuat dan lebih seru lagi. Tapi ya nggak tahu ya, emang set di sini di settingnya cuma sebagai ya film, jadi ya udah. Paling itu aja ya kekurangannya dari gue. Mungkin kalian bisa tambahin di komentar di bawah apa yang bisa diskusiin. Nah kalau adegan, gue tadi ngomong adegan emosionalnya. Nah itu gue suka banget gimana ketika Lee Jung Do sama Choi Min Jo dan Kim Soo Min ini terpisah, terus mereka tuh sebenarnya dijebak, dan itu tuh sangat emosional dan sangat mengerikan. Action dapet banget, crime-nya lebih, thrillernya juga dapet karena ada darah-darah juga, dan juga tegang banget karena situasinya mereka dijebak dan kalah gitu si protagonis kita ini gitu. Itu buat gue dapet banget sih, dan dapat banget momen emosionalnya, sedikit banget, kecil tapi penting, ketika si Jung Do ini ngelihat cewek anak kecil yang emang mau dibikin video pornonya diselamatin, walaupun dia tuh udah ketusuk beberapa kali, udah kayak hampir mau mati lah, tapi dia terus melawan dan untungnya selamat gitu. Itu bagi emosional banget sih, dapet banget. Kalau skor nih ya, nah kalau skor dari gua sih 7,5. Film yang bagus, film dengan isu penting, plot cerita juga oke. Tapi ya itu, harusnya ini kayaknya bisa lebih panjang lagi jadi series yang emang bisa menceritakan lebih banyak lagi sisinya, dan juga lebih dalam lagi karakternya, dan pastinya isunya jadi lebih tergali lagi, kena untuk ke semua kalangan sih pastinya. Itu aja dari gue, terima kasih. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga follow X kita, Instagram kita, TikTok kita, juga join membership kita di sini, Krip di bawah, join Discord juga, dan juga nyumbang di Saweria. Silahkan. Terima kasih, dadah.